Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa duduk di masjid untuk thalabul ilmi. Semoga ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tema pembahasan pada malam hari ini yaitu tentang fikih sholat. Namun fikih sholat yang akan kita bahas, bukan secara keseluruhan. Fikih sholat yang akan kita bahas sifatnya satu persatu daripada rukun sholat. Jadi satu persatu daripada rukun sholat akan kita bahas. Sekarang kita membahas khusus bab niat. Nanti di pertemuan berikutnya bab takbiratul ihram. Kalau rukun sholat ada 17, berarti ada berapa kali pertemuan tuh? 17 pertemuan. Jadi ini pembahasan yang cukup rinci. Bukan 1 jam bahas rukun sholat, bukan, tapi kurang lebih 45 menit kita ngebahas tentang rukun sholat, khusus membahas niat. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memang secara keseharian kita ini sudah sholat secara keseharian, cuman belum tentu sholat yang kita lakukan itu dilandasi dengan ilmu. Belum tentu kita paham fikihnya. Kita hanya tahu gerakan sholatnya, kita tahu bacaan sholatnya, tapi kalau detail rincian fikihnya belum tentu kita tahu. Jadi pengajian ini bukan ngajarin cara sholat. Kalau cara sholat mah sama bacaan sholat udah bisa. Ini ngajarin fikih sholat, bukan ngajarin gerakan sama bacaan sholat. Jadi jangan salah paham ya. Sebab kalau dianggapnya ngajarin sholat, nanti dianggapnya tidak penting. Kan udah bisa sholat. Dianggap ngajarin bacaan sholat, kan udah tahu. Bukan ngajarin gerakan dan bacaan sholat, tapi ngajarin fikih
sholat. Beda ya, gitu. Nah, kita bahas tentang niat. Pertama, kedudukan niat. Kedudukan niat itu di dalam sholat ulama beda pendapat. Ada ulama yang mengatakan niat itu syarat, bukan rukun. Bedanya syarat sama rukun apa? Syarat itu dikerjakan sebelum sholat, rukun itu dikerjakan ketika sholat. Apa Pak? Bedanya syarat sama rukun? Syarat itu dikerjakan sebelum, rukun itu dikerjakan ketika sholat. Begitu ya. Nah, ada ulama yang mengatakan niat itu syarat. Kalau niat sholat itu syarat, berarti niat sholat itu sebelum sholat. Jadi sewaktu bapak-bapak masih di rumah dengar azan, langsung bapak-bapak wudhu, pakai baju, pergi ke masjid. Belum pakai celana ya, belum. Pakai baju sama celana ceritanya. Datang ke masjid. Nah, itu menurut sebagian ulama sudah niat. Sudah niat karena dari rumah sengaja berangkat ke masjid untuk sholat. Berarti sudah niat menurut mayoritas ulama. Dengan catatan tidak ada penghalang. Jadi dari rumah ke masjid mulus, nggak ngobrol dulu, nggak mampir ngebaso dulu, ngojek dulu. Kalau keselang kegiatan lain yang mengalihkan daripada aktivitas sholat, maka nggak dianggap niat. Misalkan dari rumah wudhu, pakai baju pokok, jalan ke sini, di jalan bapak-bapak belanja dulu, belanja, ngobrol. Nah, berarti niatnya udah putus. Jadi berangkat lagi dari tempat belanjaan ke sini, niat untuk sholat, gitu. Sederhananya niatnya sudah dilakukan sebelum sholat, jadi nggak perlu niat lagi. Pas takbir tuh nggak perlu niat lagi, usolli fardol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Gak usah menurut mayoritas ulama. Jadi perginya kita ke masjid itu adalah niat. Cuman mazhab Syafi'i berpendapat niat itu bukan syarat. Niat itu adalah rukun. Yang namanya rukun itu dikerjakannya bukan sebelum sholat, tapi ketika sholat. Jadi bapak pergi dari rumah ke masjid, menurut mazhab Syafi'i itu bukan niat, itu namanya azam. Apa namanya? Azam. Itu namanya tekad. Oh, saya tekad mau pergi untuk sholat, bukan niat sholat. Menurut mazhab Syafi'i. Alasannya karena bisa jadi pergi dari rumah nggak jadi sholat, di jalan ketemu teman ngobrol, akhirnya nggak jadi sholat berjamaahnya, ngobrol, atau di jalan belanja, ya macam-macam. Jadi nggak bisa disebut niat. Menurut mazhab Syafi'i, niat itu berdiri
lalu sambil takbir Allah. Nah, sambil takbir sambil niat di dalam hati. Allahu Akbar, sambil ucap Allahu Akbar, dalam hati mengucapkan, dalam hati nih ya, aku niat sholat fardu maghrib makmum sebagai makmum. Udah gitu, simple, bahasa Indonesia aja, gak usah bahasa Arab, gak usah. Jadi niatnya gimana? Sambil takbir, aku niat sholat fardu maghrib sebagai makmum. Jadi pas takbir niat bareng. Karena rukun sholat yang pertama apa? Rukun sholat yang pertama takbiratul ihram. Berarti niat itu ketika takbir di dalam hati. Gitu ya. Kalau niatnya bukan ketika takbir, sebelum takbir, pas berdiri niat, aku niat sholat fardu maghrib makmum karena Allah. Allahu Akbar. Nah pas Allahu Akbarnya nggak niat dalam hati, menurut mazhab Syafi'i sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena niatnya tidak berbarengan dengan takbiratul ihram. Paham Pak ya? Jadi mazhab Syafi'i niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Nih, Allahu Akbar. Nah, begitu. Kenapa agak panjang sedikit? Karena di dalam hati mengucapkan niat. Mengucapkan tuh maksudnya dalam hati. Gitu. Tapi jangan kepanjangan. Allah. Nggak usah disebut semuanya, nggak usah. Cukup begini. Aku niat sholat fardu maghrib sebagai makmum. Gitu. Susah. Ya udah kalau susah ya berarti niatnya pas berdiri gitu ya. Pas berdiri niat sholli fardul maghrib salah sarakatin mustaqbil kiblati ada makmumah lillahi ta'ala Allahu Akbar. Gitu, berarti pakai mazhab lain. Kalau ikut mazhab Syafi'i ketika takbir. Karena definisi niat menurut mazhab Syafi'i qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Sengaja melakukan sesuatu bareng dengan perbuatannya. Contoh di wudu. Niat wudu dalam mazhab Syafi'i kapan tuh? Ketika basuh muka, bukan pas cuci tangan. Cuci tangan niat salah. Mazhab Syafi'i niat itu pas basuh muka. Pas basuh muka langsung dalam hati niat. Gimana niat wudu? Usolli. Hah? Nawaitu sauma godin. Nawaitul wudu'a irafil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Indonesia ge. Saya niat wudu fardu untuk mengangkat hadas kecil. Aku niat wudu untuk mengangkat hadas kecil fardu karena Allah. Jangan nggak perlu Allahu Akbar pas wudu mah Allahu Akbar. Jadi kalau niatnya pas cuci tangan tapi pas wajah nggak niat, nah nggak sah berarti wudunya menurut mazhab Syafi'i. Begitu. Yang bisa lakukan niatnya pas takbiratul ihram yang bisa. Yang nggak bisa ya udah sebelum aja ya. Berarti niatnya bukan rukun itu, niatnya jadi syarat. Itu. Pindah mazhab udah ini belum? Syukuran pindah mazhab.
Nah, semua ulama sepakat niat itu penting, ya. Semua ulama sepakat bahwa niat itu penting. Cuma mereka beda dalam menentukan. Ada yang bilang sebagai rukun, ada yang bilang sebagai syarat. Bedanya begitu doang, ya. Bedanya paham ya? Kedudukan bedanya, gitu. Nah, niat itu tempatnya dalam hati, ingat, bukan di lisan. Yang diucapkan itu bukan niat. Bapak-bapak ngucapin usolli fardol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ngucapin itu bukan niat. Itu namanya melapazkan niat, tapi bukan niat. Niat mah di mana? Di hati. Jadi diucapkan boleh, sunnah diucapkan, enggak bid'ah enggak. Diucapkan sunnah, tapi yang disebut niat yang di dalam hati. Kalau ngucapin doang tapi di hatinya enggak, niat bukan. Bukan. Sholli fardul maghribi disebut nih, diucapin, tapi hatinya enggak niat. Ya enggak sholat berarti. Gitu ya. Jadi di hati. Jadi ketika imam berbaris nih, pada berbaris, lihat dalam hati. Kalau yang syarat nih, yang sebelum takbiratul ihram, niat dalam hati. Ya Allah, saya sholat fardu maghrib makmum karena Allah. Itu dalam hati, ucapin dalam hati. Semua ulama sepakat namanya niat mahalun niyah fil qalbi, bukan fil lisan. Kenapa? Sebab lisan itu belum tentu sama dengan hati. Orang bisa aja ngomong kan, ngomongnya A tapi niat dalam hatinya B. Kan orang munafik lisannya mengucap syahadat tapi hatinya ingkar kepada Rasulullah. Jadi niat itu soal hati, bukan ucapan. Tapi boleh nggak diucapin? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Begitu. Nah, niatnya pas takbiratul ihram. Apa fungsi niat? Fungsi niat untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Jadi fungsi niat itu untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Kita sehari-hari mandi kan? Mandi kita sehari-hari dengan mandi junub sama nggak? Bentuk caranya sama nggak caranya? Sama aja. Intinya mandi-mandi juga kan? Intinya mandi-mandi juga. Walaupun ketika mandi besar kan ada wudhu dulu dan lain sebagainya. Ya intinya sama, mandi. Nah, yang membedakan mandi kita yang sehari-hari dengan mandi kita yang sifatnya ibadah, itu bedanya di mana? Di niat. Kalau cuma mandi doang, nggak niat, ya berarti nggak terangkat hadas besarnya. Kita punya hadas besar, perempuan head, laki-laki habis keluar sperma atau habis berhubungan badan, terus mandi. Mandinya nggak pakai niat, gimana niatnya? Coba niat mandi. Soli deh, ngajebak ini. Gimana? Awaitul gusla lirafil hadasil
akbari anjami'il badani fardol lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, aku niat mandi besar untuk mengangkat hadas besar fardu karena Allah. Niatnya kapan tuh? Ya pas mandi. Yang diniatin mandi besarnya yang mana? Bisa aja kan bapak-bapak kumur-kumur dulu atau bersih-bersih badan dulu, tapi belum niat mandi, bisa kan? Bersih-bersih badan dulu, segayung, 2 gayung, 3 gayung. Nah, udah nih, udah bersih badan. Misalkan bau keringat atau masih banyak oli, bersih-bersih dulu kan? Nah, di cidukan yang ke-10 saya baru niat. Kan bisa begitu kan? Terserah itu mau mulai niatnya mau kapan? Di cidukan pertama apa cidukan ke selanjutnya? Maka yang terhitung mandi besar itu cidukan pas dibarengi niat. Paham ya? Mandi habis 2 kontainer. Habis 2 kontainer, Pak, mandinya. Lupa belum niat. Pokoknya mandi aja. Itu kan harusnya udah terbasahi semua kan? Udah terangkat belum hadasnya? Belum. Kenapa? Belum niat. Tapi kan udah habis 2 kontainer. Iya, memang udah habis 2 kontainer, cuman belum niat. Jadi fungsi niat itu membedakan antara perilaku sehari-hari kita, mandi kan sehari-hari, dengan ibadah. Oh, ini mandi biasa. Oh, ini mandi ibadah. Nah, yang membedakan adalah niat. Gitu. Terus apalagi fungsi niat? Fungsi niat itu untuk menentukan jenis sholat. Menentukan jenis sholat. Habis wudhu, masuk masjid, sholat 2 rakaat. Sholat apa tuh? Tergantung niat. Bener nggak? Ya, iya. Belum tentu sholat tahiyatul masjid. Bisa jadi kodok subuh. Gitu. Ya kan? Lah iya. Bisa jadi sholat sunnah wudhu. Bisa jadi sholat tahiyatul masjid. Bisa jadi sholat tahajud. Ya kan, malam-malam ke masjidnya. Ya kan? Nah, sama-sama 2 rakaat. Sama-sama 2 rakaat kan? Nggak ada stempelnya kan, bapak-bapak ketika sholat tuh ada stempelnya. Oh, tahiyatul masjid ini mau gitu. Di jidat, oh ini tahajud, nggak ada kan? Yang membedakan adalah niat. Dan gerakannya mah sama-sama aja. Gerakan tahajud 2 rakaat, tahiyatul masjid 2 rakaat, qada subuh 2 rakaat, nggak pakai kunut, cuman pakai kunut kan wah ketahuan orang gitu kan. Nah, yang membedakan antara satu sholat dengan sholat lainnya adalah niat. Gitu ya. Ini bukan ngajarin sholat, ngajarin fikih sholat. Ingat tuh. Ya, bukan ngajarin sholat udah bisa. Gitu. Jadi setiap rakaat sholat dibedakannya tergantung niat. Gitu. Terus lagi fungsi niat menentukan status kewajiban. Menentukan status kewajiban sholat. Ini sholat qada apa sholat tunai adaan? Ini adaan apa? Qadaan. Ini sholat zuhur atau sholat asar. Yang ngebedain adalah niat. Zuhur sama asar secara rakaat sama nggak, Pak? Sama. Yang membedakan apa? Niat sama waktu ya. Iya. Niat juga membedakan gitu. Nah, sekarang unsur niat yang wajib.
Unsur niat yang wajib apa aja? 1, qasdus syai', qasdul fi'li. Qasdul fi'li itu apa? Sengaja melakukan sesuatu. Apa sengaja melakukan sesuatu tuh? Usolli, aku niat sholat. Itu namanya qasdul fi'li. Nawaitul gusla, aku niat mandi. Itu namanya qasdul fi'li. Itu wajib tuh, nggak boleh ketinggalan. Aku niat sholat, nggak boleh ketinggalan. Terus apa lagi? Jenis sholatnya, takyin. Aku niat sholat maghrib. Jenis kewajibannya berarti aku niat sholat fardu maghrib. Ini kalau lengkapnya ya, kalau lengkapnya coba apa? Usolli fardol maghribi salah sarokaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Yang wajib cuma usolli fardol maghribi makmuman lillahi ta'ala. Yang wajib cuma itu. Jadi mempersingkat niat ketika takbiratul ihram tuh gitu. Allah usolli fardol maghrib makmuman lillahi ta'ala. Akbar. Begitu. Jadi qasdul fi'li, ta'yin ama fardiyah. Gitu. Ya. Menyebut kiblat wajib gak? Enggak wajib, sunnah. Menyebut rokaatnya enggak. Yang cukup, yang paling penting tuh rukunnya adalah menyebut pekerjaannya. Aku niat sholat, sholatnya apa, kewajibannya apa, statusnya makmum atau imam. Makmum wajib niat, tapi kalau imam tidak wajib niat. Makmum wajib niat kalau makmum. Ya kalau sholat jamaah nggak niat makmum, berarti nggak sholat jamaah. Walaupun barengan sholatnya. Bapak-bapak sholat bareng nih, tadi isya bareng, tapi nggak niat makmum. Rukunya bareng, maksudnya setelah imam, nggak niat makmum berarti nggak dapat sholat jamaah karena tiada niat makmum. Jadi sholat sendiri itu kayaknya. Kalau imam tidak wajib niat. Yang wajib niat itu imam hanya di sholat Jumat. Ya, kalau di sholat fardu tidak wajib. Ya cuman kurang afdol begitu. Ini sebagai pembeda saja. Nah, yang sunnah tuh adaan, kodoan itu sunnah, mustaqbilal kiblati sunnah, salah sarokaatin sunnah, gitu. Nah, sekarang pembahasan berapa isya jam berapa? 9 jam 7:04. Oh, 7:04. Sekarang soal merubah niat. Merubah niat. Boleh nggak merubah niat? Misal nih, lagi sholat qobliyah subuh. Lagi sholat qobliyah subuh. Dirubah niatnya jadi subuh. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi bapak-bapak lagi sholat qobliyah sendirian nih. Tiba-tiba ada yang nepok dari belakang. Terus dirubah niatnya. Ya udahlah saya sholat subuh aja biar cepat. Kan tadi niatnya apa? Qobliyah, sunnah kan? Pas di tengah jalan ditepok. Ada orang makmum. Udah saya rubah deh niatnya jadi sholat subuh. Boleh nggak? Nggak boleh. Gitu. Nggak boleh.
Tapi kalau sebaliknya boleh gitu. Misalkan nih ya, lagi sholat zuhur ya, tapi jarang nih kasus kayak gini, jarang gitu ya, kasus kayak ini jarang gitu. Nggak usah disebutin deh, ini aja langsung. Boleh nggak merubah niat ketika sholat fardu? Dirubahnya dengan arti berhenti. Ada paket COD datang, saya kalau ada kurir datang berhenti sholatnya, saya berhentiin, batalin. Boleh nggak tuh? Nggak boleh. Kenapa? Batal sholatnya walaupun belum dibatalin. Kenapa? Karena niat sholat itu harus ada sejak takbiratul ihram sampai dengan salam. Niat sholat tuh dari sejak takbiratul ihram sampai salam harus ada, nggak boleh hilang, nggak boleh niat dibatalin batal. Tapi beda sama puasa. Niat puasa sejak kapan? Sebelum subuh. Niat puasa sebelum subuh sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Nah, niat puasa harus ada nggak? Sejak fajar sampai tenggelam matahari harus ada nggak? Nah, kalau niat puasa nggak masalah, di tengah jalan niatnya berubah, asalkan belum makan, belum melakukan hal yang membatalkan, belum batal. Jadi waktu puasa lewat tukang es cendol, wah es cendol seger banget ini kayaknya. Tengok sepi ini, lumayan nggak ada orang nih, batalin . Nah, niat puasanya dibatalin. Udah batal belum? Tapi belum mesen, belum dimakan, belum batal, belum, walaupun niatnya hilang. Tapi kalau lagi sholat niatnya hilang, dibatalin. Nanti kalau ada tamu, wah kunci motor ketinggalan, batalin enggak ya? Udah batal. Udah batal. Kenapa? Ya karena niat sholat itu harus ada sejak takbir sampai salam. Sholat kan sama puasa beda. Sholat kan paling cuma 10 menit ya. Kalau puasa kan seharian. Ya boleh aja orang niatnya batal, niatnya doang kegoda gitu. Coba kalau niat puasa batal puasa, wah banyak orang yang batal Pak, kegoda batal berarti. Karena ada aja hati kan ingin batalin, tapi nggak jadi, ya nggak batal. Beda ya. Jadi kalau niat puasa sama sholat itu gitu. Terus boleh nggak menggabungkan niat? Misalkan niat tahiyatul masjid digabung dengan niat sholat sunnah wudhu, boleh nggak? Boleh, karena sama-sama sunnah. Jadi bapak-bapak pas wudhu selesai masuk masjid, niatnya berarti 2, niat sholat sunnah wudhu, niat tahiyatul masjid. Jadi gabung, dapat pahalanya berapa? 2. Ustaz, boleh nggak digabung sama niat qodho subuh? Nggak boleh, karena qodho subuh mah wajib. Jadi sholat sunnah sesama sholat sunnah niatnya boleh digabung. Cuman pelit biasanya ngegabung itu, ya kan? Paket hemat kan? Guslah sholatnya 2 rakaat tuh. Kalau dipisah berapa rakaat itu? Sholat sunnah wudhu 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Harusnya jadi berapa? 4 kan? 2 kali salam kan? Berhubung capek, digabung aja paket hemat begitu.
Sholat tahajud boleh nggak digabung niat sholat hajat? Boleh. Digabung dengan niat sholat taubat? Boleh. Digabung dengan niat sholat istikharah? Boleh. Jadi digabung tuh. Ya cuma kalau digabung begitu ya padilahnya berarti kurang begitu ya. Jadi 2 rakaat mencakup semuanya. Ini sholat martabak namanya, gitu Pak. Martabak Bangka, Pak. Ada pisang, ada keju, ada seres, ada susu, ada kismis, kabeh lah didinya ditumplekeun begitu. Ya nggak apa-apalah ya daripada nggak sholat begitu ya. Tapi kalau yang lebih abdolnya gimana? Ya sholat tahajud 4 rakaat, 2 rakaat misalkan, sholat istikharahnya 2 rakaat, sholat sunat hajatnya 2 rakaat, sholat sunah taubatnya 2 rakaat. Gitu Pak ya, paham Pak ya? Tapi kalau sholat fardu nggak bisa digabung. Tadi tuh sholat isya kan, gabung aja dah sama qada isya tahun-tahun lalu, bisa nggak? Nggak bisa. Ya tadi sholat isya ya sholat isya, nggak bisa. Terus sholat isya sekarang ya Allah sekalian qada sholat isya yang dulu-dulu ketinggalan. Nggak bisa. Sholat subuh sekalian diqada sholat subuh yang sebelum-sebelumnya, nggak bisa. Ya sholat subuh qada ya qada. Sholat subuh tunai ya yang tunai, begitu ya. Jadi sholat wajib nggak bisa digabung-gabung. Itu. Tapi sholat sunnah boleh niatnya digabung. Sama puasa juga. Puasa Asyura ya digabung dengan Senin Kemis boleh. Pas kebetulan Senin begitu. Ya. Bisa nggak digabung sama qada Ramadan? Ya nggak bisa. Yang menang qada berarti. Kamu puasa apa? Insya Allah puasa Muharram. Padahal mau qada. Itu apa pencitraan biasa gitu kan. Kamu puasa apa? Alhamdulillah Senin Kemis udah istiqamah. Padahal qada Pak. 10 tahun lalu di qada sama dia gitu Pak. 30 kali 10 300. Oh. Senin Kemisnya dipakai Senin Kemis, tapi sebenarnya adalah qada. Ya, yang menang qada begitu, bukan puasa Senin Kemis. Jadi nggak bisa Senin Kemis sekalian qada, nggak bisa. Yang menang tuh qada, udah qada cuman dapat abdol Senin Kemis gitu aja. Tapi kehitungnya qada gitu ya. Mudah-mudahan ya Senin Kemisnya dapat gitu. Tapi kalau niat utamanya Senin Kemis doang, ya nggak jadi qada, begitu. Kayak gini, zakat sama sedekah bisa nggak digabung? Ya nggak bisa. Zakat, sedekah. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya setiap minggu infak ke anak yatim, tiap bulan wakaf ke masjid, tiap tahun santunan anak yatim. Selama ini zakatnya gimana? Zakatnya itu doang, zakat fitrah doang. Padahal dia orang kaya, punya sawah, punya tabungan miliaran. Bisa nggak? Udahlah Pak Ustadz, yang sedekah saya itu niatin zakat aja, bisa nggak? Nggak bisa. Ya kan selama ini sedekah niatnya, zakat ya zakat, sedekah ya sedekah, nggak bisa digabung. Begitu Bapak ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Muhammad Iqbal yang sudah menyampaikan tausiahnya. Kesimpulan materi yang disampaikan beliau mohon dikoreksi Ustaz apabila dalam penyampaian kesimpulan yang saya sampaikan ada kesalahan. Yang itu yang pertama, kedudukan niat menurut para mayoritas ulama adalah syarat sah sholat yang berarti dilakukan sebelum sholat. Tapi menurut mazhab Syafi'i, niat adalah rukun sholat yang dilakukan dalam awal sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi kalau dilakukan tidak bersamaan dengan takbiratul ihram maka sholatnya tidak sah. Dan niat tempatnya dalam hati.
Jadi apabila dilafazkan pun sunnah dan harus dibarengi niat dalam hati. Kemudian fungsi niat adalah untuk membedakan antara ibadah dengan perilaku kegiatan sehari-hari. Kemudian untuk menentukan jenis sholat, apakah itu sedang sholat wajib atau sedang sholat sunnah. Kemudian untuk menentukan waktu sholat. Dan merubah niat dalam keadaan sedang sholat tidak diperbolehkan karena akan membatalkan sholat itu sendiri. Unsur wajib niat adalah qasdul fi'li at-tayyin al-fardhiyah. Sekarang kami persilahkan kepada para jamaah yang apabila mempunyai pertanyaan silahkan bisa ditanyakan kepada Al-Ustaz. Monggo silahkan. Silahkan Pak, jangan malu-malu Pak. Monggo, pasti banyak pertanyaannya ini, cuma malu aja ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama-tama ingin pencerahan aja sih soal niat Pak. Sesuatu yang niat baik tentunya pasti akan dicatat gitu ya. Kalau apalagi sampai dilakukannya. Tetapi kalau niatnya ya agak melenceng lah, tapi nggak dia sampai dilakukan itu udah termasuk masuk catatan itu. Terus satu lagi dalam mandi besar dilakukannya seperti di kali lah sambil berenang itu sah nggak maksudnya? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau niat baik itu sudah dicatat amal pahala walaupun belum dilakukan. Jadi niat doang udah dapat pahala Pak. Cuman jangan cuma niat doang begitu. Niat puasa, niat tahajud, pas di akhirat, oh pahala niat yang banyak, begitu. Udah dapat pahala apa lagi kalau dikerjakan. Cuma kalau niat jelek, selama belum dikerjakan belum dicatat dosa, niat jelek. Cuman kan udah darah tinggi Pak kalau orang niat jelek, memang belum dicatat dosa tapi udah badannya udah jelek kesehatannya karena niatnya jelek mulu gitu. Darah tinggi, asam urat dia gitu. Jadi nggak jadi dosa, cuman buruk bagi kesehatan gitu aja. Terus kalau mandi besar sambil berenang gitu ya boleh. Jadi sambil loncat gitu ya dari kapal ke ke sungai Amazon gitu. Saya niat mandi besar, itu sah Pak, nggak perlu mandi lagi gitu ke depan, karena udah hilang gitu. Sah gitu. Boleh dimulai dari kepala aja, kepala nyemplungnya dari kaki boleh begitu. Emang yang praktis begitu. Pas hujan boleh juga pas hujan ya. Pas hujan niat mandi begitu. Pas berenang niat mandi begitu. Cuman yang dihitung mandinya pas niatnya ya. Jadi kalau udah berenang sejam baru keingetan, berarti yang sejam tadi belum. Nah, tinggal nyemplung lagi begitu. Yang tadi nggak kehitung karena nggak niat. Jadi fungsi niat itu bergerak itu tuh hitungan ibadah tuh begitu. Dah gitu Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah karena sudah masuk waktu ibadah salat Isya, jadi untuk pertanyaan kami batasin sampai segini aja. Alhamdulillah rangkaian acara pengajian Karamal pada malam hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Iqbal SPDI menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan acara ini ada kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.